Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Sebuah rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat menyembuhkan. Namun, justru menjadi tempat terakhir bagi banyak jiwa. Bangunan ini sudah lama ditinggalkan, tapi anehnya, lampu masih sering menyala sendiri. Suara ranjang pasien masih terdengar bergeser. Dan yang paling mengerikan, masih ada yang bekerja di dalam sana. Rumah sakit itu berdiri sejak 1898. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di pinggiran kota kecil yang kini nyaris dilupakan. Dindingnya tebal, bercat putih kusam yang sudah mengelupas, dan jendelanya tinggi dengan kaca buram yang sebagian besar telah pecah. Namanya dulu Hospital van der Velde. Sekarang, orang-orang hanya menyebutnya rumah sakit tua. Sudah lebih dari 30 tahun bangunan itu ditutup. Tidak ada aktivitas, tidak ada listrik resmi. Tapi anehnya, beberapa warga sekitar mengaku masih sering melihat cahaya di dalam. Raka, seorang konten kreator horor, mendengar cerita itu dari seorang sopir ojek tua. Katanya, dulu rumah sakit itu digunakan untuk mengobati tentara Belanda, tapi juga menyimpan banyak rahasia kelam. Pasien yang masuk, tidak semua tercatat keluar. Dan yang lebih aneh, beberapa dokter Belanda yang meninggal di sana tidak pernah ditemukan jasadnya. Raka tertarik. Malam itu, ia datang bersama dua temannya, Dimas dan Sinta. Mereka membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Begitu masuk ke halaman, suasana langsung berubah. Udara terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti menusuk tulang. Bangunan utama berdiri di depan mereka, dengan pintu besar yang sudah miring. "Masih kokoh ya?" kata Dimas pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela lantai 2. Karena ia yakin, baru saja melihat seseorang berdiri di sana. Padahal, mereka belum masuk. Begitu masuk, bau menyengat langsung menyerang. Campuran antara debu, obat-obatan lama, dan sesuatu yang busuk. Lantai dipenuhi pecahan kaca. Tempat tidur pasien berderet, beberapa masih memiliki katras yang menghitam. Sinta mulai merekam. "Ini ruang perawatan utama dan masih utuh banget," katanya pelan. Tiba-tiba, kerik. Salah satu ranjang di ujung ruangan bergerak sendiri. Semua langsung diam. "Itu, lo lihat," bisik Dimas. Raka mengangguk. Belum sempat mereka bicara lagi. Suara langkah kaki terdengar. Pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa tenaga. Dari lorong belakang, Sinta memutar kamera ke arah suara. Kosong. Tapi suara itu semakin dekat. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, "Dokter, saya belum sembuh." Sinta langsung menangis. Raka mencoba tetap tenang, tapi tangannya mulai gemetar. Dan saat mereka menoleh keranjang tadi,
sudah ada seseorang berbaring di sana dengan tubuh pucat dan mata terbuka lebar. Mereka berlari keluar dari ruangan itu dan masuk ke lorong operasi. Di sana, suasana lebih mengerikan. Meja operasi masih ada, lampu besar menggantung, berkarat. Di dinding, ada bekas darah yang sudah menghitam. Raka mencoba rasional. Mungkin itu halusinasi, katanya. Tapi ucapannya terhenti saat lampu operasi menyala sendiri dan seseorang berdiri di belakangnya. Seorang pria tinggi mengenakan jas dokter Belanda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Jullie mogen niet weg. Kalian tidak boleh pergi. Suara itu berat dan tidak manusiawi. Dimas menjerit. Sinta pingsan. Raka hanya bisa diam. Dokter itu mendekat. Perlahan. Pasien belum selesai. Dan saat itu juga, suara alat bedah mulai berdenting sendiri. Seolah operasi akan dimulai lagi. Raka menyeret Sinta dan Dimas ke tangga bawah. Mereka menemukan ruang bawah tanah. Dan disitulah semuanya terjawab. Ruangan itu penuh dengan kerangka manusia. Puluhan, mungkin ratusan. Di dinding tertulis nama-nama dalam bahasa Belanda. Raka membaca satu. Subjek eksperimen gagal. Ternyata rumah sakit itu bukan sekedar tempat penyembuhan. Itu adalah tempat eksperimen manusia. Pasien dijadikan bahan uji coba. Dan mereka yang mati tidak pernah dikubur. Tiba-tiba, semua pintu tertutup dan suara dokter itu terdengar lagi. Kalian pengganti yang cocok. Lampu padam. Dan satu persatu, suara jeritan mulai terdengar. Keesokan paginya, warga menemukan kamera rusak di depan rumah sakit. Isinya hanya satu rekaman terakhir. Raka berteriak, "Jangan masuk! Di dalam masih ada!" Rekaman terputus. Tidak ada jejak mereka bertiga. Tapi sejak malam itu, lampu rumah sakit sering menyala lagi. Dan warga mulai mendengar suara 3 orang baru yang berteriak minta tolong. Seolah mereka kini menjadi bagian dari rumah sakit itu. Dan jika kalian pernah lewat di sana, jangan pernah menoleh ke jendela lantai 2. Karena bisa jadi yang melihat kalian adalah mereka. Itulah kisah malam ini tentang rumah sakit tua yang tak pernah benar-benar berhenti beroperasi. Percaya atau tidak, beberapa tempat memang tidak seharusnya dikunjungi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.